Bab 86. Kai tersentak. Melihat ke arah pintu. Merasakan adanya pergerakan dari sana. Gegas Kai menutup jejak di laptop Kenan. Dia berjalan ke arah jendela hendak melompat. Baiklah. Kai mengambil ancang-ancang. Bah, Kia. Kai terkejut hingga mundur ke belakang. Hahaha. Apa yang kamu lakukan di sini, Nine? Gelak Seven dari balik jendela menyampirkan lengannya di pinggiran jendela. Melihat ke arah Kai yang masih terlihat kaget. Kamu sendiri, kenapa berada di sini? Selidik Kayla. Kayla menoleh ke arah pintu terdengar seperti mau dibuka. Kai cepat-cepat melompat keluar jendela. Kaki Kai tergelincir. Seven yang memang sudah ada di luar jendela saat itu menangkap tubuh Kai. Hingga keduanya jatuh terjerembat di tanah. Kai baik-baik saja, karena mendarat di tubuh Seven. Aduh, keluh Seven. Kai segera beranjak dan menarik tangan Seven membawanya berlari menjauh dari kota G. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Kai terengah sambil menumpu tangannya di lutut. Aku ada urusan dengan kakakku. Kebetulan dia ada di sini, ucap Seven. Benarkah? Kiem, apa yang kamu lakukan di kamarnya? Itu aku sedang mencoba menggali informasi. Tapi, yang aku temukan adalah hal yang sama dengan yang kamu berikan padaku. Kai dengan mimik serius. Ada apa ini sebenarnya, Seven? Seven mengulas senyum dengan melipat tangannya di dada. Apa hubunganmu dengan Om Kenan? Apa dia kakakmu? Aku pernah meretas data pribadinya. Tapi dia anak tunggal tak punya adik. Berondong Kayla meminta penjelasan. Membuat Seven tergelak hebat. Kai, akan kujelaskan satu-satu. Tapi nanti saja. Seven melihat ke arah pantai. Ayo ke sana. Ajaknya menunjuk pantai. Kai menghela nafasnya. Kau punya hutang padaku. Menunjuk muka Seven. Remaja pria itu membalasnya dengan senyuman di wajahnya. Kayla dan Seven sampai di pantai di mana Katie dan yang lainnya mencari kerang dan hewan laut. Tak ada Kenan di sana. Chat, di mana Kak Kenan? Tanya Kai pada Katie yang sibuk mencari kerang. Ngambil barang tadi. Sekalian mau nengokin kamu. Ucap Katie cuek. Loh, siapa lelaki ini? Tanya Katie melihat Seven bersama Kai. Ini temanku. Seven. Seven. Apa dia saudaranya Six? Anaknya Ten. Gelak Katie. Kemari cepat. Bantu kami. Serunya lagi. Kak Kai. Lihat. Kami dapat banyak. Kian menunjukkan ember berisi kerang dan beberapa cumi. Ada 2 kepiting di sana. Wah. Benar. Kalian dapat banyak. Puji Kayla takjub. Aku nanti mau makan kepitingnya. Seru Sean di kejauhan. Sean. Kepiting milikku. Balas Kian cepat tak mau kalah. Diam kalian berdua. Aku yang tangkap. Jadi itu milikku. Seru Katie. Tidak mau itu punyaku. Kenapa kalian bertengkar? Seru Kenan datang mendekat. Mereka berebut kepiting Om. Kenan melongok ember hanya ada 2 kepiting di sana. Sean Kian masing-masing 1. Bagaimana denganku? Protes Katie. Kau dapat cengkang nih Katie. Malam itu Kenan dan anak asuhnya berpesta barbek di tepi pantai dekat kota G yang disewa. Mereka membagi tugas. Menyalakan api. Membumbui. Dan lain sebagainya. Kai, bagaimana dengan misimu tadi? Katie mendekati Kai yang sedang menyiapkan minuman. Aku belum bisa mengatakannya padamu. Tapi nanti kita bicarakan saja dengan Om Kenan. Bagaimana dengan temanmu itu? Katie menunjuk Seven yang sedang memanggang hewan laut bersama Kenan. Dia sepertinya saudara Om Kenan. Apa? Katie tersentak. Bukankah dia nggak punya adik? Aku bilang saudara bukan adik. Katie menepuk jidatnya. Aku akan bersabar menanti malam. Kai terkekeh. Di sisi lain, Kenan yang sibuk memanggang cuminya ditemani Seven yang membakar kerang. Kak, sepertinya mereka mengejarmu. Ucap Seven. Aku tahu. Apa rencanamu? Seberapa besar yang sudah kamu tembus dan kumpulkan? Kenan balik bertanya. Hampir tapi masih ada yang terlewat. Seven. Sebelum Tuan Malvin kembali, kita harus sudah mendapatkan semua bukti dan pemulihan perangkat. Baik Kak. Satu lagi. Seven menoleh. Apa hubunganmu dengan Kai? Kai. Maksudmu Nine. MPPTT. Kau bahkan punya panggilan khusus untuknya. Kenan mempiting leher Seven dan menjitak kepalanya. Itu nama kod Kak. Alasan saja kau ini. Sungguh, kalian masih kecil.
Jadi jangan macam-macam. Tegas Kenan memperingatkan. Acara barbek usai. Qian dan Sean sudah lelap. Kini waktunya membicarakan masalah serangan web di ruang tengah. Kai, Katie dan Seven sudah standby di sana. Sedangkan Kenan baru muncul dari arah kamarnya dengan laptopnya. Dia tertegun melihat Kai dan Katie juga ada di sana. Apa-apaan ini? Kenapa kalian belum tidur? Tanya Kenan mendominasi. Kita satu server om. Sahut Katie santai. Apa? Terkejut. Kai memutar laptop yang sedari tadi di otak-atiknya menunjukkannya pada Kenan. Ada yang tidak beres perusahaan Dedi. Kami tak bisa tinggal diam. Tegas Katie menatap tajam. Kenan terkejut, lalu mengulas senyum. Kalian mempercayaiku. Di saat seperti ini, siapa yang bisa kami percaya kecuali Om Kenan? Sahut Katie mantap. Di sebuah hotel bertingkat di kota M, seorang pria sedang menelpon di depan jendela yang menghadap gemerlap kota malam itu. Baik bos, semua sudah sesuai rencana, ucap pria itu yakin. Kedua orang itu akan membayar atas apa yang sudah mereka lakukan. Ada Ana. Suara seseorang di seberang sana. Tenang saja bos, kita akan menghancurkan keduanya secara perlahan. Seringai pria itu menghisap udutnya. Bab 87. Tenang saja bos, kita akan menghancurkan keduanya secara perlahan. Seringai pria itu menghisap udutnya. Tok-tok, pintu dibuka. Rat, kita meeting malam ini. Seru Malvin di ambang pintu. Baik tuan, Rudy menjawab dengan gelagapan. Dahi Malvin mengernyit. Ini telepon dari istriku. Sebentar ya. Dia sedang ngambek. Aku coba bujuk dulu. Ucap Rudy sedikit kikuk. Baiklah, aku duluan. Kami tunggu di lobi. Ucap Malvin segera menutup pintu kamar Rudy. Rudy menatap dingin ke arah Malvin menghilang. Maaf bos. Ucap Rudy kembali pada teleponnya. Aku juga memiliki dendam pada sekretaris itu. Karena dia adikku mati bunuh diri. Aku akan selalu ingat dendam ini. Lanjut Rudy dengan mata dingin. Hati-hatilah. Jangan sampai rencana kita gagal. Pesan dari seberang. Baik. Rudy menutup teleponnya. Lalu melangkah keluar dari kamarnya. Loh. Apa Malvin tadi tidak menutupnya dengan rapat? Batinnya. Sudahlah. Langsung ke lobi saja daripada dia curiga. Rudy melangkah melewati lorong menuju lobi. Di lorong sisi yang berlawanan Malvin menatap punggung Rudy dengan pandangan yang entah apa. Dia hanya diam dalam kebisuan. Di tempat lain, di sebuah kotage di pinggiran pantai, Seven dengan semua perangkatnya, sibuk memijiti keyboard komputernya. Tangannya begitu lincah dan cepat. Data-data dan file tampak berseliweran di layar. Kayla dan Katie hanya jadi penonton saja. Sementara Ken ikut mengambil bagiannya. Data-data yang berhasil dia kumpulkan dari kantor Seven. Sepertinya ini bukan perbuatan satu orang. Tentu saja, ucap Seven. Alamat IP yang dipalsukan dan serangan dari beberapa lokasi. Sepertinya orang ini ingin Malvin kehilangan banyak. Dan semua akan dijatuhkan kepadamu. Siapa mereka? Gumam Ken menatap layar yang sama dengan Seven. Nine. Panggil Seven. Kayla mengambil posisi dan ikut memainkan jarinya. Bola matanya ikut bergerak memantulkan tulisan-tulisan alfabet yang sulit dimengerti. RGGGH. Terang salah satu hacker Rudy. Ada apa? Rudy mendekat bersama Malvin. Tadi ada yang mencoba masuk. Dan kini dia membuat pertahanan kita jebol. Jelasnya, Rudy. Bisiknya. Rudy mendekat. Dia bukan orang kita. Apa? Dari mana kau tahu? Balas Rudy berbisik juga. Mereka berbeda. Dan yang mereka serang adalah kita. Jelas hacker itu berbisik pelan. Karena Malvin tiba-tiba juga mendekat padanya. Apa? Rudy terkejut. Di belahan yang lain di dalam kotage, Seven menerbitkan senyuman di wajahnya. Senyum puas dan kepercayaan diri. Sepertinya lawan Seven sudah masuk ke perangkapnya. Seven, apa kita bisa mengetahui lokasi mereka? Ken yang melihat sekilas senyuman hacker muda itu ingin menggali lebih lanjut. Selama mereka belum mematikan sistemnya. Tapi, bukankah kau bilang mereka memalsukan alamat IP agar tak terlacak? Tanya Katie penasaran. Seven terkekeh. Nine, siapa aku? Dengan wajah muakai menjawab. Seven, benar. Seven menyeringai jahat. Kai seolah hafal dengan sifat Seven yang suka menyombong dengan kemampuannya. Kai memutar matanya malas.
Walau diakuinya Seven memang hebat. Jadi, jika mereka mematikan sistemnya kau juga tidak tahu. Selidik Katie melirik Seven. Aku masih bisa menelusuri jejak terakhir. Lalu menganalisa posisinya. Ucap Seven masih sibuk dengan jari-jarinya. Brak, apa ini? Teriak seorang pria berusia sekitar 40 tahunan itu. Bagaimana bisa kita mendapat serangan balik? Geramnya dengan deretan gigi yang menggeretak. Rudy, hubungi Rudy sekarang. Serunya menggeram semakin keras. Tuan Daniel, jika kita tidak menghentikan sekarang, mereka akan tahu lokasi kita. Ucap hacker suruhan pria itu. Apa? Pria bernama Daniel itu menggeram kuat dengan amarah yang semakin memuncak. Kita bahkan belum sampai mencapai tujuan. Dan kita sudah mau menyerah. Apa kerja kalian, hah? Daniel menendang kuat kursi yang tadi dia duduki hingga menimbulkan bunyi yang bising. Membuat semua yang berada di ruangan itu bergidik ngeri. Rudy, bagaimana dengan dia? Kami tak bisa menghubunginya. Lapor salah satu anak buahnya. Apa? Daniel terkejut dengan nada marah. Hubungi partnernya. Titah pria itu lagi. Sudah. Tapi sama saja. Mereka sepertinya memblokir komunikasi. Kita tak bisa lanjutkan di sini, Tuan. ARRRGGGGG hahaha. Daniel berteriak frustasi. Aku bahkan baru memulainya. Baru sampai di pertengahan jalan. Bagaimana aku bisa menghentikannya? Kacaunya kesal. Flashback. Kak, maafkan aku. Aku tak bisa membalas perasaanmu. Aku mencintainya. Suara lembut Hana muda. Kenapa? Bukankah kau juga tidak menerima perjodohan ini? Tanya Daniel muda. Hana tersenyum teduh. Sekilas perputaran waktu. Pria berusia 40 tahun itu kembali teringat akan kecelakaan yang menimpa Hana saat dia mengejarnya. Meminta agar Hana bersedia hidup bersamanya. Hingga di hari pemakaman Hana pun Malvin tidak mengizinkannya ikut serta. Daniel muda melihat peti mendiang Hana yang sampai di pemakaman. Dengan sangat tergesa Daniel mendekat. Dia ingin melihat Hana untuk yang terakhir kali. Hana, biarkan aku melihat Hana. Pintanya saat beberapa orang menghalaunya. Malvin yang tengah berduka menggandeng anaknya Katie di sisi yang lain. Daniel yang saat itu tak bisa mengontrol emosinya. Meluapkan amarahnya pada gadis kecil yang selamat dari kecelakaan mobil bersama Hana. Kau, gadis setan. Kau yang membunuh Hana. Kau penyebab kematian Hana. Teriak Daniel menerjang hendak mencengkram Katie kecil. Kau yang seharusnya mati. Gadis yang masih ada bekas luka itu ketakutan. Malvin dengan sigap menggendongnya dan memberinya perlindungan. Sedangkan orang-orang Malvin menangkap Daniel yang meronta menatap Katie dan Malvin penuh kebencian. Kalian, aku tak akan melepaskan kalian. Anak setan, pembunuh ibunya sendiri. Teriak Daniel. Singkirkan dia, hanya mengotori pendengaran. Tita Malvin geram memeluk tubuh Cati yang takut dan sedih itu. Kalian harus mendapatkan balasannya. Teriak Daniel yang kalap dan diseret menjauh. Di kota G tepi pantai, Kai dan Seven tengah sibuk dengan piranti masing-masing. Sementara Kenan mengumpulkan kembali data yang sudah dia dapatkan. Sebagai bukti kejahatan Rudy dan seseorang di baliknya. Katie yang sedari tadi tak tahu harus berbuat apa berinisiatif untuk membuatkan minuman. Sepertinya kita akan begadang. Bagaimana jika ngopi-ngopi? Tawarnya melirik Kenan. Baiklah. Kenan menyetujui. Bagaimana dengan kalian? Katie yang sumringah beralih menatap kedua hacker muda itu. Kami ikut saja. Tapi jangan kopi. Ucap Seven. Jus saja Chat. Pinta Kai. Oke. Katie beranjak dan berjalan keluar kota G. Kota G tempat mereka jadikan markas sedikit menjauh dari tempat Kenan menyewa untuk menginap. Cati berjalan dengan langkah santai. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menghadangnya. Siapa kalian?